Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rizky Farhan. Di sini saya akan menjelaskan terkait perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dengan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit bahwasannya kan pendidikan di Finlandia itu pendidikan nomor satu di dunia. Jadi kalaupun kita terbandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, sudah barang tentu pendidikan sistem di Finlandia itu jauh lebih baik. Nah, oleh karena itu di sini saya tidak bermaksud untuk ngeblame sistem pendidikan di Indonesia, tidak bermaksud untuk memojokkan sistem pendidikan di Indonesia, karena pada dasarnya kalaupun sistem pendidikan di Finlandia itu diterapkan di Indonesia belum tentu cocok, karena ada beberapa mungkin perbedaan lah, seperti latar belakang, budaya, adat istiadat, dan sebagainya. Yuk kita simak perbedaan-perbedaan sistem pendidikan di Finlandia dan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, di sini saya sudah mencatat beberapa perbedaan. Kalau yang saya catat sih di sini ada 7 perbedaan ya antara sistem pendidikan di Indonesia dengan di Finlandia. Yang pertama itu standar umum yang diperhatikan. Nah, di Finlandia itu jadi anak-anak yang akan masuk sekolah itu dituntut harus berusia 7 tahun. Karena bagaimanapun juga itu anak di bawah usia 7 tahun itu belum bisa untuk belajar. Nah, kalaupun kita dituntut, si anak tersebut dituntut untuk belajar, maka anak tersebut akan merasa jenuh dan itu tidak baik untuk pendidikan di sekolah tersebut. Kebalikannya dengan di Indonesia, bahwasannya banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Anak 6 tahun sudah masuk SD. Ya, saya juga kurang paham apa alasannya. Mungkin ya salah satunya ingin cepat lulus nantinya. Terus di rumah juga mungkin orang tua jadi lebih ringan pekerjaannya kalau pagi. Lalu yang kedua itu perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Finlandia, yaitu tidak ada ujian dan PR. Nah, di sana itu di Finlandia tidak ada ujian dan tidak ada PR. Mungkin ada PR, tapi tidak begitu memberatkan siswa karena sistem pendidikan di sana sangat menghargai waktu bermain anak dan waktu bersama keluarga. Beda filosofinya dengan di Indonesia, bahwa kalau di kita semakin sering anak belajar maka akan semakin pintar gitu kira-kira. Lalu yang ketiga itu tidak ada sistem ranking. Nah, di sana itu tidak menerapkan sistem ranking. Jadi semua siswa itu sama saja, tidak ada kasta atau perbedaan si pintar dengan si yang kurang pintar gitu kira-kira. Lalu yang keempat itu beasiswa penuh sampai perguruan tinggi. Ini menarik sekali bahwa sistem pendidikan di sana itu sudah menerapkan beasiswa sampai perguruan tinggi. Bahkan 93% masyarakat di sana itu lulusan perguruan tinggi. Nah, kalaupun ini sistem pendidikannya diterapkan di Indonesia, ini belum tentu cocok karena ya perbedaan demografis, seperti penduduk di Indonesia jauh lebih banyak, serta wilayah di Indonesia juga jauh lebih luas. Tapi saya tetap mengapresiasi kinerja pemerintah dengan adanya 12 tahun bebas belajar lah, istilahnya begitu ya. Lalu yang kelima itu ada mengedepankan praktik. Jadi di sana itu belajar tidak melulu tentang teoritis itu. Karena memang yang saya rasakan juga begitu, ketika kita belajar dengan praktek itu jauh lebih mudah dipahami dan mudah diaplikasikan juga sih gitu. Lalu yang keenam itu guru yang senantiasa belajar. Nah, di sini menarik sekali. Jadi guru itu jam kerja di kelas itu hanya 4 jam dan 2 jam per minggunya itu ada pengembangan profesi untuk meningkatkan kualitas guru. Lalu yang terakhir, yang ketujuh itu ada pekerjaan guru yang prestisius. Nah, karena di sana rata-rata itu guru lulusan perguruan tinggi ternama. Nah, lalu ada lagi yang bikin sosok guru itu sebagai pekerjaan yang prestisius,
Itu gajinya yang berkisar 2.600 euro, atau kalau kita rupiahkan itu senilai 40 juta rupiah. Bayangkan betapa sejahteranya guru-guru di sana. Baik teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.